Halo semuanya, jumpa lagi denganku di channel kita Lifelong Education. Hari ini aku ingin bercerita kepada teman-teman semuanya tentang pengalaman kehidupan awal saat aku dengan suamiku ada di China. Ya, kami pada awalnya itu berada di China. Itu pertama kalinya berangkat ke China itu kami berangkat dengan persiapan yang kami rasa sudah cukup sangat baik kami siapkan. Mengapa? Karena kami sudah mengontak teman di Guangzhou, teman di Xi'an untuk membantu kami pada saat kami tiba di China. Nah, pengalaman saat ini yang akan aku sharingkan kepada kalian itu adalah pengalaman pertama kali di kota Xi'an. Kami berangkat dari Bandung, ya pada saat itu kami tinggal di Bandung ya, masih tinggal di Bandung. Nah, kemudian dari awal kami berangkat ke Bandung itu, kami pertama dari Bandung kami naik mobil travel. Ya naik mobil gitu ya, perjalanan gitu, naik mobil perjalanan 3 jam dari Bandung ke Jakarta untuk terbang ke China gitu ya. Nah, dari ini perjalanan itu dari Bandung ke Jakarta butuh waktu 3 jam. 3 jam ya, udahan. Terus kemudian dari Jakarta kita akan terbang naik pesawat gitu kan, dari Indonesia itu ke kota Guangzhou dulu. Nah, itu karena tidak bisa langsung ke kota Xi'an. Itu kita harus transit dulu. Jadi kita ke kota Guangzhou itu ternyata membutuhkan waktu lama banget, semangat pesawatnya itu. Butuh waktu 5,5 jam ternyata. Nah, jadi saat kita berada di Guangzhou sudah tiba gitu ya kan. Nah, maka kami sudah mempersiapkannya untuk mampir dulu di rumah teman kami, yaitu orang Indonesia juga, tapi teman yang ada di Guangzhou orang Indonesia ini sudah beberapa tahun lah ya, itu tinggal di Guangzhou itu, di China itu. Nah, jadi mampirlah kami ke rumah dia. Nah, kemudian di sana kami bercakap-cakap sama teman-teman kami itu, ya kan. Nah, kami berbincang-bincang dan tentang banyak hal gitu ya. Terus kemudian juga ada berbincang-bincang mengenai uang yang kami bawa gitu ya kan. Nah, pada saat mereka menanyakan soal berapa jumlah uang yang kami bawa, ternyata mereka kaget. Oh, mereka berpikir ini uh, uang yang kami bawa itu terlalu sedikit sekali gitu, sebagai awal gitu yang kami bawa. Nah, mengapa kami bawa uang kok tidak terlalu banyak gitu ya kan, karena saat itu uangnya itu nanti akan ditransfer gitu loh. Nah, oleh lembaga yang mendukung ini sekolah dari uh, suamiku itu ya kan. Nah, jadi ya kan, waktu itu teman kami menjelaskan kepada kami kenapa ya kan kok dia berpikirnya kami bawa uangnya terlalu sedikit. Nah, dia bilang kamu itu ya kan harus bayar uang sewa rumah di depan itu, ternyata 6 bulan atau 1 tahun itu di muka kita harus langsung bayar gitu ya kan. Nah, terus kemudian kan harus bayar uang pendaftaran sekolah, terus harus beli perabot gitu ya kan. Lah, tapi kami itu terus ada bayar listrik juga gitu ya kan. Nah, tapi kami dengan santainya, dengan yakinnya gitu ya kan, kami dengan apa betul-betul yakin gitu kan, ngomong bicara gitu ya sama teman kami, tenang aja gitu ya kan, karena nanti ya kan
setelah kami sampai di sana di Xi'an itu, kami akan langsung buka rekening. Nah, nanti itu lembaga dari ini Bandung itu nanti akan kirim uangnya ke kami. Nah, kami berkata seperti itu gitu ya kan. Nah, dan kami berpikir pentransferan uang itu akan cepat gitu sampainya gitu ya kan, dan lancar gitu. Kami berpikirnya seperti itu gitu. Tapi ternyata apa yang kami pikirkan itu salah gitu. Nah, kita ini ya kan, ternyata uangnya itu yang dikirimkan itu datang sekitar 1 bulan lebih ya, sejak keberangkatan kami gitu dari Indonesia. Nah, inilah awal dari dimana Tuhan berkarya di dalam kehidupan kami. Nah, saat kami sampai di ini di Xi'an itu ya kan. Nah, itu di awal musim gugur ya kan. Nah, maka ada teman yang memang kita sudah janjian gitu ya kan, itu menjemput kami ya kan. Nah, ini adalah teman dari teman yang kami kenal gitu ya kan. Nah, jadi kami punya teman, terus temannya kami ini mengenalkan lagi ke teman yang lain. Nah, sebut saja Mr. P gitulah ya. Nah, Mr. P waktu itu menjemput kami di Xi'an ya kan, di bandara. Lalu kami dibawa oleh Mr. P ya kan untuk tinggal sementara gitu ya kan di satu apartemen yang ternyata kami akhirnya baru tahu itu adalah apartemen yang dipakai kalau hari Minggu, itu dipakai buat ini apa, kebaktian gitu ya kan, kebaktian gereja gitu pada hari Minggu. Nah, kami tinggal di sana kurang lebih ya kurang dari 1 minggu lah gitu, tinggal sementara di situ. Nah, terus kemudian di hari pertama itu maka Mr. P membantu kami ya, membantu kami beli makanan, sabun, mandi gitu ya kan, shampoo gitu, terus juga beli selimut gitu karena cuaca udah mulai dingin gitu ya kan. Maka Mr. P berkata kepada kami lebih baik kami membeli selimut saat itu ya. Ya, terus sudah kan, ya udah kami beli semuanya udah, karena kami kan bahasa Mandarin kami kan terbatas banget gitu ya kan, jadi kan banyak hal yang kami juga nggak tahu gitu, takut salah kan belinya juga kan gitu. Nah, terus kemudian kalian tahu nggak, pada saat kami sampai di Xi'an ada satu hal keanehan yang terjadi gitu. Bagi saya ya kan, saya sampai kaget, saya berpikir ya kan, kok bisa gitu tidak ada matahari gitu. Kenapa? Karena 3 hari berturut-turut ya kan, waktu setelah kami datang itu di kota Xi'an itu kami tidak pernah melihat matahari gitu. Nah, terus kemudian ya kan, jadi akhirnya aku berpikir kan, oh mungkin aja di sini nggak ada matahari karena pagi terang, nanti sore gelap gitu, nanti besok lagi pagi terang, sore gelap lagi. Itu 3 hari berturut-turut itu seperti itu. Sampai saya berkesimpulan, oh mungkin nggak ada matahari di sini, gitu ya kan. Terus ternyata nggak ada kok mataharinya. Di hari keempat baru muncul lah itu matahari gitu. Baru kami melihat matahari gitu ya kan. Yaitu satu yang membuat surprise gitulah ya. Kok begitu gitu ya kan. Nah, terus kemudian di hari yang kedua, nah Mr. P ini mengenalkan kami dengan temannya yang tinggal dekat kampus kami gitu, yaitu Miss S ya kan. Nah, kan tadi kan tujuan kami itu adalah ke kota Xi'an, ada ke kampus yang namanya Shanxi Normal University. Nah, tujuannya ke sana ya kan, kami akan
suamiku itu akan ini kuliah di situ gitu ya kan, akan belajar bahasa Mandarinnya di sana. Nah, terus kemudian ya kan Mr. P kenalin kita ke Miss S. Nah, oleh Miss S maka kami di hari kedua itu dibawalah ke Shanxi Normal University gitu ya, untuk eh, tahu gitu kan tempatnya di sini sekolahnya gitu ya kan. Terus kemudian Miss S ini juga membantu kami mencari rumah gitu. Baik nih Miss S nih bantu kami ya kan. Padahal kita nggak kenal loh, baru kenal juga. Nah, saat tiba di kampus ya kan, kami melakukan pendaftaran, terus bayar biaya pendaftarannya juga gitu ya kan, pendaftaran awal gitu ya kan. Nah, terus kemudian kami kan cari rumah nih untuk tempat tinggal. Nah, maka universitas kami itu menawarkan kepada kami gitu tempat tinggal di dalam kampus. Nah, tapi ternyata harganya mahal gitu. Jadi, mengapa aku bilang mahal? Karena itu sebenarnya adalah hotel di dalam kampus yang bisa disewa oleh mahasiswa asing gitu untuk tempat tinggal gitu. Jadi tarifnya tarif hotel gitu ya kan. Ya agak murah, agak lebih murah dikit lah dari harga pasaran gitu, tapi tetap aja bagi kami mahal gitu ya kan, karena setelah kami hitung-hitung dengan yang uang yang akan kami dapatkan gitu ya kan, nah itu gak cukup nantinya gitu ya kan. Jadinya akhirnya kami memutuskan tidak apa tidak ambil gitu ya, itu apa tempat tinggal yang sekolah tawarkan, yang universitas tawarkan ke kami. Nah, terus kemudian, nah ini untungnya Miss S itu baik gitu. Dia membantu kami mencari rumah gitu ya kan. Nah, Miss S menemukan rumah penduduk asli di Xi'an itu gitu ya kan. Nah, jadinya biaya sewanya itu murah gitu ya kan, karena kan rumah penduduk asli ini eh, bukan seperti ini ya, bukan seperti apartemen yang ini biasanya ini mahasiswa asing lain sewa, bukan gitu ya kan, bukan apartemen apa yang bagus gitu. Jadi kami tidak tinggal di apartemen yang bagus gitu ya kan, yang seperti kebanyakan mahasiswa asing lainnya tuh akan sewa gitu ya kan, karena itu mahal berat buat kami ya kan. Nah, terus kemudian yang beruntungnya lagi ya kan, berkat bantuan Miss S ini ya kan, kami kan tadi bawa uangnya cuma sedikit nih ya kan, sebagai apa awalnya gitu ya kan. Nah, ini pemilik rumah berkat Miss S, maka pemilik rumah ini bersedia gitu loh, ini apa, kami hanya bayar uang sewa satu rumah 1 bulan dulu gitu, padahal kan kami kan sewanya 1 tahun gitu ya. Tapi karena kami tidak ada uang gitu ya kan, menunggu kiriman itu datang, maka kami juga melalui Miss S menjelaskan ke pemilik rumah gitu ya kan. Nah, jadi ternyata Miss S berhasil meyakinkan pemilik rumah gitu ya kan. Nah, untuk memberikan kepada kami gitu kesempatan gitu ya kan, nggak apa-apa bayar 1 bulan dulu uang sewa rumahnya itu. Nah, terus kemudian ya kan pemilik rumah itu ini apa, dengan kebaikan hatinya gitu ya kan, akhirnya memberikan kepada kami ini apa kunci rumahnya gitu ya kan, boleh boleh masuk rumah gitu ya kan. Nah, nah itulah pertolongan Tuhan ya, lewat pemilik rumah gitu ya kepada kami. Nah, terus kemudian ya kan, ternyata setelah kami lihat rumahnya gitu ya kan, nah rumahnya itu kosongan. Nah, jadi tidak ada ininya tempat tidurnya gitu. Maka yang ada itu cuma meja. Meja ada dua biji meja ya di dalamnya itu. Nah, kosongan ya kan tempatnya gitu. Terus kemudian kenapa sewanya murah gitu ya kan? Sebetulnya ini rumah ini kita tidak bisa sebutnya rumah lah ya, karena
bisa dibilang itu adalah tipe studio gitu loh. Kalau sekarang ini kita lihat apartemen tuh tipe studio gitulah ya, kayak kos-kosan gitulah ya, kamar kos-kosan gitu. Jadi bisa dibilang kami tuh ngekos satu satu kamar gitu. Nah, karena tidak ada perabot ya toh, maka kami akhirnya itu harus cari tempat tidur ya kan. Nah, harus beli nih ya kan, kalau kami memang mau cepet tinggalin tuh rumah gitu ya kan. Nah, kami akhirnya ditemenin sama Miss S, carilah gitulah perabot-perabot itu ya kan, tempat tidur yang murah itu. Nah, kami putar gitu ya kan, kami juga bingung ini kok harganya mahal-mahal gitu ya kan. Terus akhirnya ketemulah, nah, dengan kursi. Nah, kursi itu kursi lipat yang kalau dibuka gitu ya kan. Nah, itu kursinya itu bisa jadi tempat tidur. Gitu ya kan. Lah, tapi ya kan, ini adalah kursi yang paling murah gitu ya kan, yang bisa kami beli gitu. Karena yang lainnya lebih mahal-mahal lagi harganya. Nah, kursi ini ya kan, itu apa? eh, apa dari besi gitu ya kan. Nah, jadi tapi besarnya itu cuma, sebetulnya kursi ini nggak lebar gitu loh, lebarnya cuma 1,4 lah. Nah, kira-kira segitu, 1,4 meter lebarnya ya kan. Lah, terus jadi akhirnya karena ini yang paling murah yang kami temukan, jadi belilah kami itu gitu, kursi itu gitu ya kan. Lah, terus kemudian setelah kami beli kursi itu, kalian tahu, nyesel kami belinya. Kenapa? Karena kami itu waktu beli tidak sadar gitu loh ya kan, kalau ternyata kursi ini alas bawahnya itu jeglok-jeglok gitu, lubang-lubang, ada lubang-lubangnya gitu loh. Sehingga pada saat kita tidurin gitu ya kan, kalau kita tidur di atasnya, maka akan ini apa, busanya itu akan bisa jatuh ke bawah gitu, jeglok ke bawah gitu ya kan. Nah itu jadi akhirnya jadi buat nggak nyaman gitu ya kan. Nah, setelah itu ya kan, kami akhirnya ya terpaksa deh, ya harus, karena sudah selesai kan beli dan kita minta kirim ke rumah ya kan, sudah dikirim ke rumah, ya udah apa boleh buat, kami cari cara deh gitu, maksudnya untuk mengatasi itu, si kursi ini gitu, kursi lipat ini ya kan. Nah, terus kalian tahu nggak, tiba-tiba, nah, datanglah penolong. Kalian tahu penolongnya? Wah, kami tiba-tiba ya kan di apa itu, eh, depan kamar kami itu, kami lihat itu barangnya pemilik rumah itu ada triplek. Nah, akhirnya kami minta izin dulu nih sama apa ini, pemilik rumah gitu ya kan, boleh nggak tripleknya dipakai gitu ya kan. Nah, untunglah pemilik rumah juga baik gitu ya, jadi boleh gitu dipakai gitu tripleknya. Akhirnya kami memakailah triplek itu. Hmm. Lah, terus kemudian ya kan, eh saat kami ini pasang tripleknya, ya ternyata itu tripleknya itu lebarnya nggak mencukupi dari lebar kursi yang kami beli itu gitu loh. Tripleknya itu paling cuma lebarnya 1 meter sampai 1,2 lah gitu. Nah, akibatnya kalian tahu kan, ya kan? Kalau tripleknya itu cuma 1 meter, 1,2 meter, sedangkan kursinya itu kan lebih lebih ini ya, panjang gitu ya. Tripleknya akhirnya kami pasang di tengah-tengah gitu. Nah, di tengah-tengah akibatnya aku sama suamiku ya kan. Nah, karena ingin nyaman gitu berdua ini ya, itu jadi berebutan, kita rebutan di tengah gitu. Lah, untung aja waktu itu kan aku sama suamiku itu nggak gemuk ya kan, kita ini kurus-kurus gitu ya kan. Jadinya ya kan, akhirnya ya kita masih muat lah buat berdua waktu itu ya, masih cukup ya, walaupun apa ya, sedikit sengsara sebetulnya gitu ya kan, tapi ya tetap kita jalani gitu loh ya kan itu.
Lah terus kemudian tapi ini yang ajaibnya ya kan, kekurang nyamanan itu ya kan, itu juga tidak lama kami rasakan berada apa tidur di triplek itu gitu ya kan. Nah itu cuma kami rasakan 4 bulan gitu. Nah mengapa kok 4 bulan gitu ya kan. Nah itu karena waktu setelah 4 bulan itu kami tuh menemukan gitu loh tempat ya kan yang jual ini apa spring bed gitu loh, satu set gitu yang sangat murah, bahkan ini lebih murah dari ini apa kursi tadi, kursi lipat yang kami beli itu gitu. Akhirnya pada saat 4 bulan itu ini kami baru menemukan itu tempat yang jual murah itu ya kan. Lah terus kemudian akhirnya ya ini kami memutuskan untuk beli gitu, apa ini ranjangnya itu gitu, ranjang sama spring bednya itu gitu. Karena ini mengapa kami putuskan untuk beli, karena ada adikku akan datang gitu ya kan, belajar juga bahasa Mandarin di Xi'an itu gitu ya kan. Nah jadinya kami berpikir oh nanti kursi lipatnya kasih adikku saja ya kan. Nanti kan karena dia satu orang kan pasti cukup gitu kan. Nah cukup nyaman dia kan. Nah tapi kalau apa ini spring bednya itu buat kita berdua, wah kita senang juga memikirkannya gitu, kita ini akan nyaman gitu ya kan gitu. Lah terus kemudian apa aku ini apa ini masalah yang tadi ini spring bed ini ya kan. Nah itu ternyata kalian tahu nggak, itu ini apa tidak disangka, bukan main spring bed yang kita beli ini benar-benar luar biasa. Kalian tahu nggak, spring bednya itu belum sampai 1 tahun ya kan. Kan kita itu ini apa ini eh, apa pakainya itu baru 5 bulan gitu ya kan, spring bed itu dengan kenyamanan itu gitu ya kan. Nah baru pakai 5 bulan ternyata itu spring bed itu sudah rusak, pernya itu nusuk-nusuk gitu ke punggung kami. Aduh, kami sampai aduh ini gimana sih ini barangnya ini gitu. Masa apa belum juga dipakai 1 tahun gitu ya kan, atau belum sampai 6 bulan aja, 5 bulan aja sudah rusak gitu, pernya nusuk-nusuk gitu ya kan. Sampai akhirnya sama kami itu spring bed kami balik lah gitu ya kan. Nah jadi kami itu kan kalau dibalik jadi tripleknya aja gitu ya kan. Akhirnya kami tidur di triplek gitu. Lah terus kalau tidur di triplek ya kan kan pasti keras gitu ya kan. Lah terus kami juga nggak kekurangan akal, kami kasihlah alas selimut gitu loh ya kan. Kami masih ada selimut gitu ya kan. Mungkin kami waktu itu tapi kalau lapisan selimutnya cuma sedikit waktu itu. Nah tapi ya walaupun kurang nyaman gitu ya kan, nah tetap kami ini apa ya tidur aja gitu, walaupun agak keras juga sih ya karena kan lapisan selimutnya cuma sedikit gitu kan. Nah jadi kami tetap tidurin aja gitu. Lah terus ya kan, laki-laki Tuhan itu baik sama kami walaupun apa saat itu gitu ya kan, itu setelah 5 bulan lah ya kami merasakan kenyamanan enaknya itu. Kemudian itu kan jadinya akhirnya rusak itu kan, tapi Tuhan itu baik lagi sama kami. Kenapa? Tuhan mendatangkan selimut tambahan gitu kepada kami. Itu ada teman kami pulanglah ke negaranya gitu ya kan. Lah jadinya akibatnya dia meninggalkan banyak selimut. Nah lah ini datanglah pertolongan baru gitu ke kami, itu yaitu selimutnya teman kami itu. Selimut teman kami itu akhirnya kami tumpuin gitu ke atas ini apa
triplek kami itu, sehingga ya akhirnya nyaman gitu ya kan, gitu. Akhirnya lebih enak lah, jadi lebih empuk gitu ya kan tidurnya. Lah makanya itu apa betul-betul apa spring bed ini mengejutkan gitu lah ya. Ya kan, harganya karena dia kan lebih murah daripada yang kursi lipat besi itu gitu ya kan. Nah jadinya ya makanya itu barangnya murah, jadi kualitasnya juga kurang baik gitu ya kan. Nah itulah akibat beli barang murah. Ya, nah kenapa kita itu beli barangnya murah-murah aja carinya gitu ya. Karena waktu awal ke China itu ya kan, kita itu kami hanya diberi kesempatan 1 tahun aja gitu ya kan. Suamiku diberi kesempatan 1 tahun untuk belajar bahasa Mandarin. Lah terus kemudian karena cuma 1 tahun, kami berpikirnya ya kami harus sangat berhemat gitu ya kan, selain ya keuangan juga terbatas gitu ya kan. Nah kami belanja sangat hemat gitu. Lah itu kan kami sudah dapat rumah waktu itu ya kan. Nah setelah kami dapat rumah itu kan kami lapor ke sekolah gitu ya kan. Lah setelah kami memberitahukan pihak kampus gitu ya kan, itu pihak kampus kami itu jadi kaget. Hah, gimana, apa bener apa gitu loh, kok bisa gitu loh ya kan, apa kamu itu menemukan ini, kok bisa apa tinggalnya gitu loh ini di rumah penduduk gitu loh, rumah penduduk yang asli orang Sian itu gitu loh ya kan, nggak disangka sama sekali. Jadi pihak kampus kami itu bisa dibilang sangat kaget dengan tempat tinggal kami karena tidak mungkin biasanya itu apa itu mahasiswa asing itu bisa tinggal di sana gitu ya kan, bisa sewa di sana gitu, karena biasanya itu akan tinggal di apartemen yang bagus atau di hotel sekolah gitu. Lah apa kalau aku ini ya boleh jujur gitu ya kan kepada apa kalian gitu ya kan. Nah saat itu ya kan saya merasa waktu melihat rumah itu gitu ya kan, itu aduh males gitu, maksudnya saya kurang suka gitu, males saya lihatnya tuh, kalau bisa nggak tinggal lah di tempat itu gitu ya kan. Karena apa ya, tempatnya itu ini saya nggak suka gitu ya kan, tempatnya kotor gitu ya kan, terus apa itu alat pemanasnya berkarat gitu, terus kemudian lorong menuju kamar itu juga penuh barang rongsokan gitu ya kan. Terus posisi kamarku itu ada di lantai 3 gitu ya kan, harus naik turun tangga gitu. Lah setiap hari kan harus naik turun tangga itu 3 lantai, tidak ada liftnya gitu ya kan. Lah terus kalau di apartemen kan ada liftnya gitu, enak gitu ya kan. Nah tapi ini kan sebetulnya karena harganya murah aja gitu loh, jadi Hali memutuskan untuk ambil tempat itu gitu. Nah jadi ya aku ya terpaksa ngikut gitu kan ya, saya sebagai istrinya ya harus ini ngikut aja gitu ya kan. Nah tapi kira-kira sebetulnya awal itu 2 bulan awal itu ya, nah itu ini apa saya itu sangat stres gitu loh. Nah kenapa sangat stres gitu ya kan, nah karena saya itu setiap hari itu ya kan jadi pembunuh kecoa. Nah kalian tahu ya kalau kecoa Indonesia kan besar-besar gitu ya kan, enak tuh kelihatan jelas gitu kan kecoanya, ini besar. Tapi kamu tahu nggak waktu di China sana di Xi'an itu kecoanya itu kecil-kecil gitu, kamu tahu nggak lu? Aduh hampir kayak sebesar semut gitu loh. Semut apa ini, semut merah lah, semut merah kan agak besaran dikit ya, tapi agak tebel kalau kecoa gitu kan. Nah itu, nah kayak gitu gitu kecil-kecil gitu. Aduh itu ya apa ya, saya betul-betul stres, saya yang bunuhin kecoanya gitu setiap hari gitu, karena Hali nggak mau bunuhin kecoanya. Lah terus ini kecoa ini ya kan itu karena
aku melihat itu banyak barang rongsokan gitu loh, di dari pemilik rumah gitu ya, barang rongsokan itu di depan lorong kamar gitu ya kan. Nah, jadi aku tuh stres gitu, sampai beberapa kali aku bilang kan sama Ali kan, sudah kamu aja lah di sini sendirian saja belajarnya, aku tak pulang Indonesia aja, aku bilang gitu ya kan. Nah terus Ali sampai bilang sama saya, sabarlah ya kan, cuma 1 tahun doang kok, dia ngomong kayak gitu ya kan. Kalau aku sudah agak kesel gitu, sudah sebel gitu ya kan. Nah jadi Hali kadang ya didiemin aja, aku udah sama dia gitu, nggak ditanggepin gitu keluhan aku gitu loh ya kan. Nah aku merasakan semua wanita itu pasti akan ini ya, akan stres gitu loh, sama kayak aku gitu, jika kita itu di ini apa harus berhadapan sama kecoa yang mandir gitu ya di depan kita. Nah itu itu kan kita pasti sangat stres gitu ya kan. Nah kan aku rasa juga tidak ada lah wanita yang mau merasakan kayak seperti itu gitu ya kan. Nah kalau tinggal di tempat yang baik gitu ya kan. Nah pada saat ada di negara lain gitu, nah itu kan pasti akan happy gitu kan, senang gitu ya kan. Nah tapi ya kalau dengan kondisi yang seperti aku gitu ya kan, ya siapa yang happy gitu ya kan, pasti ya juga sebel gitu ya kan. Nah itulah ceritaku menemani suami saat itu gitu kan. Dan ternyata aku itu baru tahu gitu ya kan, itu ini pemilik rumahku itu ternyata memang pekerjaannya itu pemulung ternyata. Aduh, aku baru tahu ternyata, makanya kenapa banyak barang rongsokan tadi kan, ternyata memang dia pekerjaannya pemulung, tapi punya banyak kamar lah ya yang disewain gitu loh, kayak gitu. Nah cuma memang yang bangunan tempat yang aku sewa itu cuma memang paling tinggi cuma 4 lantai doang gitu, lain dengan apartemen. Kalau apartemen kan lebih tinggi gitu ya gitu ya. Walaupun ada banyak masalah ya kan yang aku hadapi gitu ya kan, tapi Tuhan itu terus menyertai aku gitu, menyertai saya dan Hali gitu ya kan. Nah kami itu bertemu banyak orang yang baik gitu ya, yang mau bantu kami walaupun kami itu tidak kenal atau baru kenal gitu sama mereka gitu. Dan juga tuh Tuhan itu selalu menjaga gitu loh aku dan Hali itu eh, dari orang-orang yang jahat gitu. Nah kemudian setelah menemukan rumah dan juga ini kursi lipatnya itu udah dikirim gitu ya ke rumah. Nah maka pindahlah pindahlah kami dari apartemen gereja itu tadi ke rumah ini gitu ya kan. Nah mulailah kami menjalani kehidupan gitu ya di rumah itu. Dan ternyata setelah kami jalan-jalan keliling-keliling gitu sekitar rumah, enak juga nih rumah gitu ya kan, karena ternyata deket sama pasar, supermarket gitu ya kan. Nah terus jugaan sama kampus ya, sama kampus itu juga deket gitu. Nah tidak terlalu jauh juga. Nah bahkan kan di lantai satunya itu juga ada yang buka gitu, kayak salon gitu kan, terus tukang pijat, terus kayak restoran kecil gitulah ya. Nah gitu, jadi kami itu gampang lah kalau mau pergi belanja belanja itu gampang gitu, nggak susah gitu. Nah terus tetangga dan orang-orang sekitar kami itu juga orangnya baik-baik gitu sama kami, mau berteman kan sama kami gitu loh. Nah jadi akhirnya rumah itu menjadi rumah yang sangat nyaman buat kami, yaitu satu berkat Tuhan lah ya buat kami gitu ya. Lah terus kemudian, oh ya tadi saya lupa cerita ke kalian tadi itu, dari Guangzhou itu akhirnya kami naik pesawat lagi ya ke Xi'an ya, itu saya lupa kasih tahu itu. Nah jadi setelah
transit di Guangzhou itu nginap gitu berapa hari di rumah teman kami itu yang orang Indonesia, terus kami kemudian naik pesawat lagi ke kota Xi'an gitu. Lah terus kemudian ini tadi rumah itu udah beres nih gitu ya kan, muncul nih masalah lagi gitu ya kan. Setelah kami tinggal di rumah itu kan, kalian tahu nggak apa tentang duit gitu. Nah ternyata uang yang dikirimkan ke kami itu ternyata kami dapat kirimannya dolar bukan yuan gitu loh ya kan. Lah terus kemudian apa itu karena apa uangnya itu bukan ini bukan apa ini eh, yuan gitu ya kan, dolar ya toh, maka inilah masalah kami itu harus menukarkan uang kami itu dari uang yang dolar itu ke yuan gitu. Lah awalnya pihak kampus itu menerima pembayaran dalam bentuk dolar, tapi karena saat itu dolarnya lagi tetot turun gitu ya kan, akhirnya kampus nggak mau gitu terima dolar gitu, jadi maunya itu terima dalam bentuk yuan karena jadi bisa dapatnya lebih banyak gitu ya kan. Nah karena itu kalian tahu, ternyata kami juga baru tahu untuk menukarkan ya kan dolar kami itu ke dalam bentuk yuan ya tahu, itu tidak bisa sembarangan gitu ya kan, tidak semudah yang dibayangkan gitu. Lah itu kami itu harus bersusah payah gitu menukarkannya gitu. Kenapa harus bersusah payah menukarkannya? Karena ternyata hanya di bank tertentu yang melayani penukaran uang itu gitu loh. Jadi tidak semua tidak semua bank di China itu bisa melayani penukaran uang itu gitu. Nah, terus kami juga saat itu kan kalian tahu sendiri kan masih awal datang kan, jadi bahasa Mandarin kami kan juga sangat terbatas gitu ya kan. Nah jadinya gitu, dan kami itu uh, untuk apa mencari bank yang kami tuju itu kami itu harus berjalan dengan sangat jauh tahu. Jadi itu apa ya, betul-betul perjuangan, jalannya benar-benar jauh banget ternyata gitu. Lah terus kemudian ya kan, pada saat sampai di banknya itu juga untungnya lah segala sesuatunya berjalan dengan lancar ya, karena apa walaupun susah gitu dan rumit sebetulnya gitu di dalam banknya juga gitu ya kan, tapi untung pihak bank itu membantu kami gitu, membantu kami untuk apa menulis gitu ya kan, Mandarinya, bahasa Mandarinya gitu ya kan, karena kan kami masih terbatas kan gitu ya kan tulisannya gitu ya kan, belajarnya kan mengertinya juga, jadi kita pakai bahasanya campur-campur deh gitu, sama bahasa Inggris sama bahasa Mandarin campur-campur gitu. Lah terus kemudian ya kan akhirnya berhasil lah kami menukarkannya gitu selama di bank itu, dan berhasil kita dapat ditukarkan ke yuan gitu ya kan. Nah terus kami melihat Tuhan itu apa ya menyertai kami dengan sangat baik gitu. Karena apa? Kami tidak mengalami kehilangan uang atau ditipu uangnya gitu ya. Karena memang juga ada banyak gitu ya mahasiswa asing gitu ya, itu ya ada yang kehilangan handphone gitu ya kan. Nah, atau ditipu gitu ya kan. Nah, jadi untung, atau dicopet gitu ya kan. Jadi untung aja selama kami ada di sana gitu ya, awal-awal itu kami tidak mengalami masalah itu gitu ya kan. Kami selalu berhati-hati sih di sana gitu, dan Tuhan selalu menjaga melindungi kami dan memberkati kami ya. eh, Suka duka yang kami lewati di China memang memberikan kepada kami pengalaman yang baru gitu ya, pengetahuan baru dan juga kesabaran untuk melewati semuanya itu. Tapi semuanya itu adalah proses dari Tuhan yang membuat kami
menjadi semakin kuat dan semakin bangga punya Tuhan yang baik gitu ya. Ya, our God is the best. Ya, itulah pengalaman awal kami ke China. Semoga bermanfaat buat kalian semua dan sampai jumpa lagi. God bless you.